Teman-teman, kali ini saya sampaikan lagi berbicara tentang tindak pidana korupsi. Mungkin teman-teman masih merasa asing begitu tentang pasal pidana korupsi atau pidana korupsi itu seperti apa. Oke teman-teman, jika memang masih merasa penasaran bahwa seperti apa itu tindakan pidana korupsi, silakan teman-teman like, comment, dan subscribe. Channel ini bisa tidak terlupa dari video-video saya dan tidak ketinggalan dari video-video saya. Oke teman-teman, saya akan menjelaskan. Teman-teman siap untuk menyimak mana yang salah dan mana yang benar. Jadi saya sedikit menjelaskan tentang yang berbicara tentang pasal atau tentang korupsi di Indonesia. Berbicara tentang korupsi teman-teman semua, ya kita sudah diatur dalam undang-undang itu sendiri. Sedangkan korupsi itu teman-teman masuk dalam suatu kebiasaan bagi setiap pemerintahan ataupun setiap orang-orang kelas tertinggi. Jadi mereka terutama membudayakan korupsi atau koruptor. Jadi perlu teman-teman, jika memang sudah mengetahui hal demikian, karena teman-teman itu sudah mempunyai dasar, dalil, hukum yang pastinya bisa teman-teman. Sedangkan dalam berbunyi pasal demikian, misalnya nih, pasal 603 yang mengatakan demikian bahwa setiap yang secara melawan hukum atau melakukan perbuatan memperkayakan diri sendiri atau merugikan orang lain. Atau seperti teman-teman sekarang sudah mengetahui bahwa pasal demikian itu sudah berbunyi. Terus teman-teman, mungkin teman-teman bisa takut bahwasanya nanti akan ditindak balik. Tidak teman. Jika memang sudah mengetahui bahwa pasal demikian tentang korupsi itu sendiri, silakan teman-teman. Ataupun bisa merugikan orang lain. Korupsi itu bukan hanya tentang uang saja teman-teman. Korupsi itu bukan hanya tentang waktu atau tentang pemikiran, tetapi bermacam-macam korupsi. Ada yang korupsi waktu, ada yang korupsi barang orang lain, ada juga yang korupsi uang, dan ada juga yang korupsi uang negara. Jadi pada intinya teman-teman, pasal demikian itu sudah tepat bagi teman-teman jika memang sudah ada yang korupsi buat teman-teman semua. Jadi perlu itu teman-teman melakukan. Tapi bukan hanya pasal itu juga teman-teman. Masih banyak pasal, misalnya nih pasal 5 ayat 1. Silakan teman-teman bisa untuk digunakan. Sedangkan misalnya nih pasal 13 UU nomor 20 dengan tahun 2021, ya silakan juga teman-teman menggunakan. Karena banyak pasal, misalnya nih di pasal 13 lagi tentang Undang-Undang 3 dengan tahun 1999, yaitu di situ yang diancam, misalnya pidana atau penjara istilahnya. Jadi bisa teman-teman. Nah, masuk pada tindak pidana itu, tindak pidana korupsi teman-teman semua, dari antara pasal demikian itu tadi, perlu teman-teman dengan dasar itu sendiri. Apa? Terus bagaimana ya? Misalnya kalau kita tindaki, bagaimana caranya? Pasti teman-teman bisa punya dasar itu sendiri. Ya seperti pasal tadi. Nah, pelaku korupsi dapat dipidana dengan pidana penjara seumur hidup. Nah, sebelumnya teman-teman, seumur hidup ini perlu teman-teman tahu. Pidana korupsi seumur hidup itu artinya, karena teman-teman semua masih membingungkan, dong kira pidana seumur hidup itu sampai mati. Tidak. Pidana seumur hidup itu artinya dia melihat dari umur itu sendiri. Misalnya nih, saya sekarang umurnya 22 tahun, terus saya masuk penjara sekarang di 2024. Yang pastinya hitung dari 2024 sampai juga dengan 22 tahun.
Artinya penjara seumur hidup sampai dengan umur 20 tahun, sampai juga hukuman di penjara itu 22 tahun. Itu yang disebut dengan uh, undang-undang yang disebut dengan hukum seumur hidup. Jadi teman-teman semua, itu yang secara terapan tentang hukum pidana, hukum korupsi itu sendiri. Jadi teman-teman semua, jangan menganggap bahwa pidana itu korupsi itu hanya tentang uang. Namun memang paling terutama yang kita pelajari mungkin dari anak-anak fakultas hukum itu memang sudah dipelajari tentang korupsi. Artinya merugikan uang-uang negara atau perkembangan ekonomi di negara semakin hari akan semakin sempit karena adanya koruptor. Jadi teman-teman semua mempelajari tentang hukum tentang korupsi sendiri itu pada dampaknya, dampak dari masyarakat pun juga dampak pada negara. Artinya perkembangan ekonomi di negara, jika memang sudah banyak orang-orang koruptor, maka teman-teman semua pasti dampak ekonomi di Indonesia semakin hari akan semakin tinggi. Misalnya nih, yang kita lihat pada sekarang, saya merasa bangga. Siapa? Yaitu presiden pada sekarang, presiden yang baru, yaitu Prabowo Subianto. Dia melihat orang-orang yang korupsi maupun yang melakukan tindak-tindak pidana dengan melanggar hukum itu sendiri. Saya merasa bangga, bahkan saya support buat beliau. Karena dia sebagai kepala negara paling tertinggi dan dia melihat betul-betul gimana ini perkembangan ekonomi di Indonesia. Saya bangga karena bahkan saya masih pelajari gimana beliau itu bisa untuk menangkap. Jadi mulai dari situ teman-teman, oh ternyata dasar dari Prabowo Subianto itu ternyata pasal ini. Karena dia menangkap orang-orang koruptor begitu. Dan dia melihat betul-betul itu mana yang adil. Karena semakin hari semakin dibiarkan, maka semakin hari juga akan berdampak. Itu yang Prabowo juga yang dia maksud demikian. Jadi perlu teman-teman lebih mengkaji lagi yang mendalam agar mengetahui tentang proses-proses tindak pidana korupsi ini. Jadi teman-teman semua, perkara ini semua perlu teman-teman mempelajari karena yang diharapkan betul-betul pada sekarang adalah mahasiswa atau anak-anak bangsa, generasi-generasi muda. Karena saya ini betul-betul mempelajari dari Prabowo Subianto. Tingkah Prabowo Subianto ini saya rasa tepat dan saya rasa juga bagus. Mungkin semakin hari, semakin tahun, mungkin kalau jika menjalankan betul, ini pasti negara akan sejahtera. Karena pada intinya orang-orang koruptor atau orang-orang yang betul-betul itu yang ingin untuk menghancurkan negara, ya, dia akan ditangkap. Karena sekarang sudah beberapa kasus teman-teman semua yang ditangkap oleh Prabowo Subianto. Jadi kita perlu untuk apresiasi buat beliau karena sekarang sudah di tangan pengadilan itu sendiri. Jadi begitu kira-kira teman-teman semua, terus mempelajari tentang korupsi dan pasal-pasal yang saya jelaskan. Silakan teman-teman mempelajari ulang biar sesuai teman-teman dari saya dan dari pemikiran teman semua. Oke, mungkin hanya itu teman-teman semua yang perlu saya tambahkan tadi, yang saya perlu jelaskan tentang hukum pidana korupsi di Indonesia. Itu teman-teman semua, semoga teman-teman di mana teman-teman berada sehat selalu dan sehat walafiat. Salam dari Bung Jukti, let's go.